Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini ada kelas paralel ya? Atau hanya satu kelas ini? Kelas malam? Satu kelas SKS 19.2, Pak. Oke. Coba diperhatikan ini materinya mengenai pengantar teknologi informasi ya. Anda perhatikan kemarin materi sudah saya share ya dalam bentuk PowerPoint. Jadi bagian dari teknologi informasi, teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan, knowledge, bagi pengguna. Jadi sekarang ini era teknologi informasi, segala sesuatu pekerjaan yang dulunya hanya bisa diselesaikan secara konvensional, itu sekarang sudah bisa diatasi dengan teknologi informasi. Nah, contoh-contohnya, nah ini ya, perlunya apa sih? Kompleksitas tugas manajemen. Anda perhatikan kalau Anda kerja di sebuah kantor, Anda bertugas di sisi manajemen, itu akan sangat repot sekali jika pekerjaan yang begitu kompleks itu Anda lakukan secara manual. Ini siapa nih? Nah, M. Aryo Widodo sama ini ya, Muhammad Arif Setiawan ya. Halo. Halo. Masih nyambung. Oke, lanjut ya. Bisa diikuti ya. Kemudian satu lagi mengenai pengaruh globalisasi. Contoh ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, ya, dan itu harus ada istilahnya, mungkin kerjasama atau informasi yang bersifat global, ya, itu kalau tidak menyentuh ya, atau menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi, maka akan terlindas oleh persaingan. Kemudian perlunya respons time cepat. Dengan adanya teknologi informasi itu, apalagi sekarang kita sudah menggunakan smartphone, itu teknologi itu apapun sudah ada dalam genggaman. Anda mau butuh apa, data apa, contoh katakanlah seperti yang sekarang. Sederhana saja. Anda butuh informasi, mengenai nilai. Ya. Kemudian Anda butuh informasi mengenai KRS atau status pembayaran dan sebagainya. Itu ketika Anda menanyakan ke administrasi, itu pasti akan direspon dengan cepat karena menggunakan teknologi informasi. Termasuk dengan tekanan persaingan bisnis. Kalau Anda tidak memaharkan teknologi informasi itu, ya sudah, Anda akan kalah dengan teknologi. Ini Mas siapa ini? Itu sudah kerja belum? Saya sudah, Pak. Kerja di mana, Mas? Saya kerja di ini Politron, Pak, Sayung. Politron. Ya. Pekerjaanmu bersentuhan dengan teknologi informasi enggak? Enggak juga sih, Pak. Oh iya, nggak usah. Nah, apa? Biasanya apa? Job desk-nya apa kalau di kantor? Saya lebih ke ini, Pak, maintenance. Maintenance apa?
maintenance molding, Pak. Kayak cetakan-cetakan yang buat mesin cuci itu, cetakannya itu saya yang perawatan. Ya, dalam artian kan walaupun kamu mungkin tidak bersentuhan secara langsung, tapi ketika kamu butuh informasi komunikasi, itu kan juga termasuk teknologi informasi, Mas. Oh iya, Pak. Betul. Ya. Katakanlah Anda kerja, yang dimaksud sini adalah Anda tidak langsung istilahnya itu bersentuhan dengan komputer, enggak, gitu kan. Jadi apa itu intinya Anda ketika menggunakan HP dan lain sebagainya, nah itu Anda sudah berhubungan dengan teknologi informasi. Anda bertanya sama teman gitu kata-kata. Anda berhubungan dengan bos, dengan rekan kerja. Anda menggunakan HP. Apa jenenge ini? Anda jika tidak merespon cepat dengan menggunakan teknologi informasi itu, ya sudah, Anda akan kalah dengan saingan Anda. Kalau yang satunya, Mas, kerja di mana, Mas? Halo. Mas Aryo. Halo. Kerja di mana? Oke ya. Itu tadi perlunya ya. Sedangkan tujuannya adalah memecahkan masalah. Membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Jadi ketika, contoh begini ya, katakanlah tadi ada yang kerja di bagian mobil. Apapun pekerjaan Anda, kalau itu nuwun sewu, katakanlah pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang sifatnya betul-betul jadul, dalam artian mungkin Anda ngarit gitu. Ngarit pun sekarang juga butuh teknologi informasi. Gitu. Cuman ini berhubungan dengan pekerjaan yang sifatnya manajemen. Katakanlah Anda punya usaha, ya, Anda punya usaha kecil-kecilan begitu. Itu juga manajemen perlu diatur. Katakanlah manajemen pelanggan, manajemen pemesanan, manajemen penyelesaian komplain, terus manajemen pemasaran, itu semua memang harus sudah mulai diatur, gitu kan, walaupun spesifikasinya atau skalanya itu sederhana. Nah, saat ini teknologi informasi itu sangat membantu. Jadi jangan kira seperti Anda sekarang sudah menggunakan HP smartphone, itu Anda sudah menggunakan alat ya, teknologi informasi. Ketika Anda berkomunikasi dengan pihak lain, menyampaikan informasi, Anda tidak harus ketemu dengan orangnya. Nah, itu juga salah satu pemanfaatan teknologi informasi. Memecahkan masalah dalam artian Anda ketika harus menyampaikan sebuah informasi, Anda tidak harus datang langsung ke orangnya, Anda cukup menggunakan teknologi tersebut. Misalnya contoh adalah handphone, smartphone, Anda cukup menggunakan mungkin zaman sekarang WhatsApp gitu ya. Itu sudah satu permasalahan terpecahkan. Ya. Kemudian ini juga bersifat efektif dan efisien. Nah, kemudian prinsip teknologi informasi itu high tech, high touch. Ya. Jadi high tech, high touch itu maksudnya bahwa semakin tinggi teknologinya itu, sentuhannya juga semakin tinggi. Nah, ini contoh ya. Nah, Anda bisa perhatikan contohnya ini. Bisa lihat situ ya? Bisa, Pak. PowerPoint-nya bisa lihat ya? Jelas, Pak. Nah, itu Anda perhatikan. Gambar yang satu ini dengan yang ini. Ini orang teknologi informasi ya. Orang bingung kan, ini ilustrasinya kan dia baca apa begitu ya. Kemudian yang ini sudah menggunakan teknologi, cuman masih amburadul. Karena terlalu banyak alat, ini malah tidak ada alat. Begitu.
Nah, kalau sekarang ini dengan HP Anda, Anda mau informasi apapun ya, tinggal Google gitu kan, atau YouTube atau apa, semuanya ada. Oke ya. Nah, kemudian fungsi, ya. Fungsi teknologi informasi. Saya buat warnanya agak terang saja. Jadi fungsi teknologi informasi itu adalah menangkap. Contoh begini, ketika Anda melakukan sebuah pembicaraan dengan suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, oke. Oke. Jadi ketika Anda melakukan suatu pekerjaan, dulu ketika kita belum mengenal teknologi informasi, tidak ada namanya dokumentasi. Contoh sekarang kita ada handphone ya, ada event apa, ada kejadian apa begitu, Anda bisa melakukan capturing atau recording sebuah kejadian. Kemudian mengolah, ya, processing. Jadi ketika data-data itu sudah ditangkap, ya, ditangkap, capture, kemudian di record dan sebagainya, kemudian diolah, kemudian generating, menghasilkan. Sehingga ketika data itu diolah sedemikian rupa, kemudian ada output, ya, ada output, dia menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Kemudian informasi itu juga bisa disimpan lagi, sewaktu-waktu bisa digunakan. Atau ini untuk yang mencari kembali, ya, retrieval. Kemudian juga melakukan transmisi. Contoh sederhana seperti ini. Dulu, kalau mungkin zaman sekarang orang enak ya. Ini kita contoh bahas skripsi, ngajakan skripsi. Dulu era mesin ketik, Mas. Itu orang membuat skripsi itu begitu hati-hati. Ya. Ketika kemudian ketemu dosen, kan direvisi itu, ya, coretan-coretan. Nah, coretan-coretan ini itu katakanlah mungkin dicoret di halaman tertentu begitu ya. Mungkin dicoret halaman ini di bagian atas begitu. Itu dia harus mengetik ulang full, gitu kan. Tapi dengan Anda menggunakan file, ya, ketika dosen mungkin ini kurang titik koma dan sebagainya. Anda masih punya filenya, ya, MS Word katakanlah begitu. Anda tinggal buka filenya, tinggal diedit, selesai, tidak perlu ngetik dari awal. Nah, ini adalah fungsi di mencari kembali, ya, retrieval. Jadi ada proses editing dan sebagainya. Nah, keuntungan teknologi informasi itu speed, ya, kecepatan. Contoh ketika kita ngomong dalam dunia arsip. Dunia arsip. Kalau zaman dulu orang butuh informasi setahun yang lalu, itu sampai arsip itu yang ada di filing kabinet atau apa itu bongkar semua. Dan itu butuh waktu lama. Nah, kalau menggunakan teknologi informasi tidak perlu. Contoh seperti tadi siapa namanya, Ulil Azmi atau siapa ini. Tadi sempat bilang ke saya, Pak, saya tidak bisa login ke Siakan. Saya sampaikan ke Pak Hairul, langsung bisa diatasi kan, di reset password. Nah, coba itu kalau menggunakan manual, itu sampai nyari datanya susah ya. Cukup diketik nomor Indo Mahasiswa, ketemu, di reset password. Langsung bisa login dia. Tadi Pak sudah bisa. Speed ya, konsistensi. Nah, konsistensi ini juga sama. Jadi ketika kita sudah kecepatan, konsisten itu berarti tidak berubah-ubah. Jadi kadang-kala cepat, kadang-kala lambat. Nah, itu berarti tergantung dari orang. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Ini wajahmu udah kelihatan ya? Gelap. Gelap, Pak, kamar itu, Pak. Lampunya dinyalakan. Ini saja kelihatan terang.
Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Tadi yang satu belum jawab, kerjanya apa, di mana? Oke ya, oke, kita lanjut. Ini teknologi informasi dalam berbagai bidang, contoh akuntansi. Ini akuntansi keuangan itu sangat vital. Ya. Kita berhubungan dengan nominal, dengan keuangan. Ini kalau kita sampai salah, ya, kalkulasi itu bisa bahaya. Ini perusahaan bisa rugi. Itu kalau Anda kerja di perusahaan, kalau Anda kerja usaha sendiri juga bisa rugi gitu kan. Contoh seperti kayak aplikasi POS ya, point of sales ya. Kayak di Indomaret itu kan. Nah, itu kan kalau kita mau mencari barang harganya berapa, itu cepat kelihatan. Apalagi sekarang ada teknologi barcode scanner gitu kan. Apa itu? Jadi informasi teknologi ini itu sangat sangat membantu gitu. Coba orang kalau katakanlah melayani pembeli dengan manual, ya, melayani pembeli dengan manual, kayak di Indomaret itu atau di Superindo itu ya, antri gitu. Wah itu kalau harus dilihat satu persatu, wah itu bisa berjam-jam di situ gitu kan, dan itu juga bisa ada kesalahan. Tapi dengan adanya teknologi informasi, itu semua barang, item bisa terdeteksi, harganya langsung muncul otomatis, kemudian langsung bisa juga melakukan penghitungan untuk akuntansi, manajemen, kemudian marketing, produksi, itu sama, semuanya juga, termasuk juga manajemen sumber daya manusia. Ini biasanya di bidang apa ya, HRD ya. Kadang seorang manajer HRD dia butuh data-data karyawan yang datanya dia pegang mengenai tentang profil, kemudian status, gaji dan sebagainya dia punya. Kalau dia menangani ribuan karyawan tanpa teknologi informasi, pasti akan menemui banyak kendala. Nah, ini kelihatan ini wajahnya ini yang bawah ini, ya, yang atas belum kelihatan ini. Silakan santai sambil minum-minum atau apa itu ya. Ada yang ditanyakan Mas? Gimana? Bentar ya. Jangan lupa bawa. Oke ya, saya lanjut ya. Masih standby? Halo? Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Nah ini. Jadi sistem informasi, Anda bisa perhatikan di layar. Sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Terus sistem komputer apa? Informasi apa? Teknologi apa? Apa? Jurusannya apa? Pak? Enggak. Jurusannya apa? Saya dulu mesin, Pak. Jurusan kuliahmu kok. Oh, nah ini toh sistem komputer toh, Pak. Sistem komputer. Yang atas itu? Yang satunya itu? Dalam kegelapan. Jangan tidur loh, Mas. Pastikan login si akad loh ya. Jangan nggak login si akad loh. Nanti presensimu nggak terdeteksi loh. Ya. Jadi sistem informasi itu, data itu fakta mentah. Ya. Makanya kalau ada orang, tolong kumpulkan data, itu fakta mentah. Semua dari berbagai sumber itu dicari. Kan? Apa itu? Kemudian untuk menjadi informasi, data tersebut diorganisir, diolah dulu, ya, sehingga mempunyai arti. Contoh seperti kasus sekarang data corona, begitu ya, COVID-19. Begitu. Itu, wah data banyak yang sakit dan sebagainya, itu fakta mentah. Dicek apakah memang betul itu yang sakit itu betul-betul terkena virus itu atau tidak. Gitu.
gitu kan. Nah, kemudian dari data itu diolah menjadi informasi, diorganisir yang baik, ya sistematis, akhirnya muncul menjadi sebuah informasi yang baru bisa dipakai. Kalau data belum, data itu kan kayak bahan mentah. Nah, pengetahuan informasi yang diproses sehingga memberikan pembelajaran, pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Nah, sistem informasi berbasis komputer atau computer based information system itu adalah sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk tugas yang diinginkan. Saya yakin Anda itu walaupun tadi bilang saya kerja bagian apa molding apa? Molding itu apa? Molding itu kayak apa ya juga ciptaan lah istilahnya. Ciptaan apa? Ciptaan apa? Ciptaan kayak bodi mesin cuci itu kan plastik semua tuh Pak. Yang plastik itu. Ya. Berarti kamu bagian produksi? Bukan sih Pak. Maintenance tuh beda lagi Pak. Enggak, kamu loh. Kamu bagian apa? Saya maintenance Pak. Maintenance ya? Bagiannya ya workshop namanya bagian injection. Oh. Di dalam pekerjaanmu itu apa ya jelas tidak berhubungan dengan komputer? Paling gini sih Pak, kayak misalnya kita minta data atau minta apa gitu, ngomong sama adminnya gitu sih Pak. Oh, berarti kamu minta data langsung. Oh, kamu minta data sama apa? Orang staff gitu ya? Untuk ya, kadang kalau minta barang di gudang gitu kan, catatnya juga di komputer juga sih Pak. Oh iya, makanya itu kan juga salah satu teknologi informasi itu atau sistem informasi berbasis komputer kan. Coba kalau di kantormu itu tidak punya itu kan bingung juga itu kan harus ngapain kan gitu kan. Tahu sana boleh diri kan gitu kan ora enak itu kan. Tapi ketika kamu melakukan pekerjaan seperti itu, saya yakin itu sudah menggunakan teknologi informasi atau sistem informasi berbasis komputer ya. Untuk saya butuh ini, kemudian dia ngambil data, kemudian dicetak dan sebagainya. Itu adalah contoh sederhana yang mungkin kita tidak paham gitu, tapi itu kita sudah masuk ke teknologi informasi, lebih cenderung ke sistem informasi berbasis komputer. Kemudian berikutnya, nah ini ya, terus infrastruktur informasi ya, itu ada perangkat keras. Apa ya, saya sambil minum ya. Jadi perangkat keras itu ada hardware. Contoh seperti komputer ya, ada monitor, ada CPU, ya toh, ada printer, kemudian ada perangkat lunak, ada software dan sebagainya, jaringan dan komunikasi, database. Database ini yang untuk menyimpan data ya. Kemudian ada information management personal, ini orangnya, ya staff ya, istilahnya staff IT-nya itu. Nah, dari arsitektur informasi ini perencanaan terhadap kebutuhan informasi ya. Jadi ketika ini yang satu, halo, Aryo Widodo, halo, masih on? Oke ya, kita lanjut. Nah, kesimpulannya adalah teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, ya, untuk mengolah data, termasuk dari proses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, kan gitu. Coba Mas Arief Setiawan, kalau prosesnya yang Anda lakukan, bisa diceritakan sedikit. Tidak berhubungan dengan data ya, maksudnya tidak bagian memproses data ya. Cuman ketika kamu minta data ke staff ya, ke teman kerja itu bagaimana? Prosesnya biasanya kamu minta apa terus dia ngasih kamu apa? Oh, paling kalau gini Pak, saya kan di kerjaan kan istilahnya repair molding, kayak misal moldingnya bermasalah terus saya yang repair
Nah nanti kan pasti ada sesuatu yang misal kayak spare part-nya harus diganti. Nah itu kita carinya di gudang itu Pak. Di gudang kan barangnya banyak, jadi langsung cari di komputer aja, di lemari sini, bagian sini gitu, langsung ada datanya gitu Pak. Berarti biasa data-data yang kamu minta itu kayak apa? Contohnya apa, saudara? Paling ini sih Pak, apa kayak nomor lemari lah, atau apa sih, nomor lemari atau gimana, nomor lemari penyimpanannya gitu sih Pak. Oh gitu ya. Dan itu berarti anu ya, dari orang teman kerja yang memang bertugas menyediakan data kan kamu dikasih, ya baru bisa mulai kerja gitu ya. Iya Pak. Yang satu? Nah itu ada yang mana, ada yang input sendiri sih Pak. Misal saya minta baut satu, nah, ntar bautnya satu itu didata, dimasukkan ke komputer, sisanya di gudang stoknya masih berapa, ukuran segini gitu. Itu kantornya di mana, Mas? Sayung Pak. Sayung gimana? Ini. Nah. Oke. Aryo Widodo. Halo, ha? Oke ya, kita lanjut ke next slide. Nah ini ya, kalau Anda perhatikan, itu kan ada bagian ya di sini ya, ada data. Data itu kemudian diinput. Ya. Input itu kalau kita jarum ke sini kan ke komputer. Nah, proses mampir ke komputer ini dinamakan proses ya. Jadi langkah ke sini itu proses ke sini. Kemudian komputer ini terdiri dari hardware, software, firmware. Ya. Firmware ini adalah orang operator. Nah, komputer inilah dinamakan teknologi informasi. Nah, setelah ini kan dia ke output ya, ke output, jalurnya ke informasi. Nah, informasi ini kemudian didistribusikan. Jadi mulai dari data sampai proses distribusi itu ada beberapa langkahnya. Oke ya. Next. Oke, ini definisi komputer, alat elektronik yang dapat menerima input data dan mengolahnya menjadi suatu informasi kan, ya, dengan menggunakan suatu program yang tersemat di memorinya, serta dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya di mana bekerja secara otomatis. Kalau kita ngomong secara sederhana ya, sebenarnya kita itu hidup itu selalu kemana-mana bawa alat teknologi informasi, contoh HP. Ya, HP itu lengkap. Di situ HP itu bisa menggantikan keberadaan TV, keberadaan koran, keberadaan apalagi ya, banyak hal lah ya. Di situ ada semua. Bahkan sekarang banyak aplikasi sistem informasi yang support dengan HP ya, berbasis Android atau iOS gitu ya. Itu informasi apapun yang dibutuhkan itu ada di sini. Nah, jadi Anda ini setiap hari itu menggunakan teknologi informasi, tapi kita nggak sadar, gitu kan? Karena ya sudah dianggap HP begitu. HP itu adalah satu bentuk teknologi informasi yang portable, yang praktis daripada komputer kan begitu. Nah ini ada sejarah komputer ya. Komputer generasi pertama ini tahun 46 sampai tahun 59 ya. Kita masih belum jadi apa-apa ini. Mungkin orang tua kita juga belum jadi apa-apa ini ya. Nah, ini ciri-cirinya komponen yang dipergunakan tabung zaman dulu itu. Kemudian besar sekali. Program hanya dapat dengan bahasa mesin, contoh assembler. Kemudian cepat panas, prosesnya kurang cepat. Ya. Terus pokoknya karena ini generasi pertama itu jadi nggak bisa bayangan gitu ya. Kalau kita menangi pada zaman sekarang apa itu
sudah ada laptop dan sebagainya, itu ya kita sudah nggak menangis zaman. Halo, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Belum. Jangan lupa login saya dulu ya Mas ya. Sudah login saya belum? Ini kamu sama atasnya satu kelas atau satu? Ada berapa orang? Satu kelas itu yang aktif sekarang cuman 4 sih Pak, yang lain keluar semua. Begitu ya? Ya tidak apa-apa lah. Yang penting tetap mengikuti perkuliahan gitu. Oke ya, saya kira mungkin ini dulu ya materinya. Wah. Ada yang ditanyakan dulu? Jadi nanti kita apa itu istilahnya kesepakatan kalau pas untuk perkuliahan, nanti kalau kelasmu sebenarnya kalau saya sih pengennya sama kelas yang satunya itu kan tak buat paralel gitu. Cuman kamu kan ada Mas kelas yang untuk hari besok? Yang pagi? Ya enggak, malam juga gitu. Wah, beda kelas berarti Pak. Kalau beda kelas nggak tahu sih Pak. Nggak tahu ya? Oke. Oke, tidak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya akhiri dulu untuk kelas jarak jauh ya untuk malam hari ini. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan saya malam ini. Jangan lupa balas komentar saya di saya angkat. Kemudian nanti video ini nanti akan saya upload ke YouTube ya sebagai sebagai bukti proses pengajaran ini begitu. Itu ya untuk dulu ya. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.